menaburkan kerikil dan pasir ke arah tentara Inggris, namun seolah-olah menjadi senjata dan bom di mata lawan, hingga membuat pasukan sekutu lari terbirit-birit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Kiai Abbas bin Abdul Jamil dari pesantren Buntet Cirebon merupakan ulama besar. Kisah perjuangannya dalam pertempuran 10 November 1945 sangat legendaris, tidak kalah hebat dengan Bung Tomo dan Sumarsono. Peristiwa yang kemudian hari dikenal sebagai Hari Pahlawan ini sebenarnya bukan pertempuran. Peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai pembantaian atau aksi balas dendam Inggris terhadap tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Sejak jam 6 pagi, Surabaya dihujani peluru meriam-meriam dari kapal-kapal laut Inggris. Tidak hanya dari laut, tapi dari udara, pesawat mereka juga menghujani rakyat di kota Surabaya dan kampung-kampung dengan bom-bom. Serangan bom ini membuat ribuan rumah warga di kota Surabaya dan kampung-kampung hancur berantakan, rata dengan tanah. Tidak hanya itu, puluhan ribu jiwa juga melayang. Mayat terlihat bergelimpangan di mana-mana. Sumarsono, pelaku perjuangan, pernah mengenang dengan perkataan beliau, berhari-hari mereka lakukan serangan tersebut dengan kejam dan tidak ada pertimbangan perikemanusiaan sama sekali, kata Sumarsono. Dalam serangan ini, pihak Inggris mengakui jumlah korban tewas dari rakyat dalam serangan itu mencapai 20.000 jiwa. Angka ini belum termasuk mereka yang berhasil selamat, namun menderita luka berat dan ringan. Puluhan ribu rakyat menjadi korban pengeboman dalam 2 kali pertempuran di Surabaya. Tetapi rakyat dan pemuda tidak ada pikiran menyerah atau minta ampun, bahkan semakin mendidih semangatnya, kata Sumarsono. Melihat kondisi ini, Bung Tomo meminta petunjuk kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyerang. Kiai Hasyim dawuh berkata, "Tunggu kedatangan Kiai dari Cirebon," jawab Kiai Hasyim. Adapun Kiai dari Cirebon yang dimaksud Kiai Hasyim Asy'ari adalah Kiai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kiai Abbas Buntet adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil, putra Kiai Muta'at yang juga menantu Mbah Muqayyim, pendiri Pondok Pesantren Buntet. Saat perjuangan kemerdekaan di Indonesia tengah hebat-hebatnya,
yang ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kiai Abbas terjun ke dunia pergerakan meninggalkan kitab kuningnya. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, menurut Kiai Abbas, pada masa itu yang lebih diutamakan adalah keahlian bela diri dan ilmu kanuragan. Beliau juga mulai meninggalkan pondok pesantren dan melakukan dakwah langsung di tengah masyarakat. Sarana dakwah itu dimanfaatkan beliau sambil mengajarkan berbagai ilmu kesaktian dalam bela diri sebagai bekal melawan penjajah. Aktivitas Kiai Abbas ini cepat mendapatkan respon positif dari masyarakat yang ingin berjuang. Dengan cepat, pondok pesantren Buntet yang dikenal sebagai laboratorium pendidikan agama Islam berkembang menjadi benteng perlawanan melawan penjajah. Kiai Abbas lalu mendirikan Laskar Hizbullah sebagai wadah perjuangan. Selain Hizbullah, Kiai Abbas dan para sesepuh pesantren Buntet juga membentuk organisasi Asbal yang anggotanya terdiri dari anak-anak usia di bawah 17 tahun. Organisasi ini bertugas untuk memata-matai pergerakan musuh. Salah seorang pengawal Kiai Abbas, Abdul Wahid, menceritakan pengalamannya mengawal Kiai Abbas ke Surabaya bersama datasemen Hizbullah Resimen ke-12 Divisi 1 Syarif Hidayat. Kiai Abbas berangkat pada tanggal 6 November 1945. Pasukan Kiai Abbas meninggalkan markas datasemen menuju stasiun Perujakan Cirebon, naik kereta api ekspres. Turut serta bersama rombongan ada Kiai Haji Ahmad Tamin dari Losari yang berperan sebagai pendamping Kiai Abbas. Pada waktu itu Kiai Abbas tampak mengenakan jas buka abu-abu, kain sarung plekat bersorban dan beralas kaki terompah atau sandal japit dari kulit. Bawaan Kiai Abbas saat itu hanya sebuah kantong plastik berisinya sandal bangkia atau sandal dari kayu. Setibanya di stasiun Rembang, Jawa Tengah, sudah banyak yang menunggu Kiai Abbas. Rombongan Kiai Abbas lalu diantar ke pondok pesantren Kiai Bisri di Rembang, Jawa Tengah. Malam harinya mereka bermusyawarah menentukan pemimpin pertempuran. Dalam musyawarah itu, komando pertempuran dipercayakan kepada Kiai Abbas. Usai sholat subuh, pondok pesantren Rembang sudah ramai oleh santri yang siap mati berjuang melawan penjajah. Rombongan lalu berangkat ke Surabaya. Sebelum ke Surabaya, Kiai Abbas memanggil Abdul Wahid dan meminta sandal bangkia yang dititipkan kepadanya saat di Cirebon. Kiai Abbas lalu berangkat dengan menumpang mobil sedan kuno. Di dalam mobil yang ditumpangi Kiai Abbas juga terdapat Kiai Bisri yang duduk di jok belakang dan Haji Ahmad Tamin di depan bersama sopir.
sementara para pengawal Kiai Abbas dari Cirebon diminta tinggal berjaga di pesantren Rembang, Jawa Tengah. Setibanya di Surabaya, rombongan Kiai Abbas disambut dengan gemuruh takbir dan pekik merdeka. Para kiai lalu masuk ke masjid dan melakukan sholat sunnah. Kemudian Kiai Abbas meminta Kiai Haji Ahmad Tamin berdoa di tepi kolam. Sedangkan kepada Kiai Bisri dari Rembang, Kiai Abbas memohon agar dia memerintahkan para laskar dan pemuda yang akan berjuang melawan penjajah untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa oleh Kiai Abbas. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, setelah meminum air yang telah diberi doa, para pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Arek-Arek Surabaya tanpa mengenal rasa takut langsung menyerang tentara Belanda dengan hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Melihat keberanian pemuda Indonesia, para tentara Belanda menghamburkan pelurunya ke segala arah. Korban dari kalangan pemuda sangat banyak sekali, tetapi banyak juga serdadu Belanda yang tewas di ujung bambu runcing. Dalam pertempuran itu, Kiai Abbas dan para kiai lainnya berada di tempat yang agak tinggi hingga bisa memantau jalannya pertempuran dengan menggunakan sandal bangkia, sandal dari kayu. Kiai Abbas berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, Kiai Abbas mengadahkan kedua tangan beliau ke langit dan keajaiban terjadi. Beribu-ribu talu atau penumbuk padi dan lesung tempat padi saat ditumbuk dari rumah-rumah rakyat berhamburan terbang menerjang serdadu-serdadu Belanda. Suaranya tampak bergemuruh bagaikan air banjir, sehingga Belanda kewalahan dan mundur ke kapal induk mereka. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules, akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi dengan maksud untuk menjatuhkan bom-bom mereka untuk menghancurkan kota Surabaya. Tetapi sekali lagi pesawat-pesawat itu mengalami nasib yang sama, meledak di udara sebelum beraksi. Dalam catatan koran Masa Perjuangan, apa yang dilakukan Kiai Abbas digambarkan di luar logika nalar manusia, tetapi benar adanya. Melalui karomah Kiai Abbas, beliau meruntuhkan pesawat tentara sekutu hanya dengan mengarahkan tongkatnya ke arah pesawat Inggris. Dalam berita kedaulatan rakyat yang bersumber dari pihak Inggris disebutkan bahwa sejak terjadinya pertempuran di Surabaya sampai dengan tanggal 17 Desember 1945, tentara Inggris menderita kerugian 7 pesawat Thunderbolt. Dalam cerita lain, dalam pertempuran itu Kiai Abbas menaburkan kerikil dan pasir ke arah tentara Inggris, namun seolah-olah menjadi senjata dan bom di mata lawan, hingga membuat pasukan sekutu lari terbirit-birit. Pada tanggal 13 November
1945, Kiai Abbas dan sejumlah rombongan kiai lainnya tiba dengan selamat di Pondok Pesantren Rembang. Waktu itu kondisi beliau tampak sangat lelah. Setelah subuh mereka kembali pulang ke Cirebon. Di tengah gigihnya perjuangan bersenjata rakyat, misi diplomasi juga dijalankan. Perjalanan sejarah perjuangan ini sangat mendapatkan perhatian utama dari para ulama, hingga akhirnya tercapai perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Hasil perjanjian yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia itu membuat banyak pejuang kecewa. Saat mendengar hasil perjanjian, Kiai Abbas sendiri merasa sangat terpukul dan akhirnya jatuh sakit lalu meninggal pada waktu subuh. Kiai Abbas meninggal pada tanggal 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah atau tahun 1946 dan dimakamkan di pemakaman 6 Masehi. Pesantren Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah. Demikian perjuangan Kiai Abbas Buntet Cirebon dalam perjuangan melawan penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Semoga cerita ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.